Oke, kita masuk ke instalasi libstd C++ yang pas kedua ya. Jadi kemarin itu ada beberapa langkah-langkah yang miss di chapter 5 sampai 6 ya. Jadi ada beberapa error yang mungkin susah untuk di apa namanya diselesaikan. Jadi ini ya memulai dari awal, kemudian alhamdulillah sampai ini entering Ciharut chapter 7 ya. Jadi kemarin itu tidak bisa masuk ke Ciharut ini, Ciharut Alves, karena beberapa yang kurang atau gagal diinstal. Jadi sekarang kita lanjutkan untuk menginstalasi libstdc++ yang pas kedua ya. Jadi sebelumnya kita akan masuk ke cd sources. Nah, di sini kita ls, kemudian kita cari GCC. Nah, di sini ada GCC ya. Sebelumnya kita hapus dulu aja. Tadi belum kita hapus, nampaknya lupa. Oh, ntar rm main rvf. Oke, kita hapus dulu, kemudian nanti kita ekstrak lagi, kemudian kita install sampai prosesnya selesai. Ini mungkin tidak memerlukan waktu lama karena cuma 0,8 SPU, sedangkan GCC yang pas berapa kemarin itu sampai 12 itu lama sekali, mungkin sekitar 2 jam. Namun di sini cuma 0,8 jadi tidak terlalu lama ya. Kita tunggu saja sampai proses selesai. Nanti kita install di sini. Di sini tertulis libstdc ini adalah part dari GCC resource. Sebelumnya kita harus unpack atau ekstrak GCC tarbal yang tar.gz itu, yang exit itu. Kemudian kita cek directory ke GCC. Nah, ini kita hapus dulu ya tadi. Dan kita tar main xvf. Kemudian gcc.tar.gz. Kita tunggu sampai proses ekstraknya sudah selesai. Mungkin agak lama ya, kita pause biar cepat. Oke, untuk ekstraknya udah selesai. Kemudian kita cek bahwa sudah terekstrak. Nah, udah ya, GCC ini. Dan kita cek directory GCC. Kemudian kita akan jalankan. Ini yang pertama. Kita copy, kita paste. Bentar. Oke, file access berarti udah. Dan kita make dir build. Oke, kemudian kompilasi. Oke, kita tunggu ya. Ini mungkin tidak terlalu lama. Nah, nanti kita make, kemudian make install. Ini kita tunggu ya sampai prosesnya selesai. Oke, udah. Kemudian kita make. Kita akan pakai flag G2 karena kita menggunakan core 2 ini. Ini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Tidak akan lama. Oke, kompilasinya udah. Kita make install. Ini kita tunggu, ini tidak akan lama. Oke, udah selesai untuk proses instalasi libstdc plus-plusnya. Kemudian kita akan next. Kita akan install yang kedua yaitu gettext.
Ini sekitar 1,8 SPO ya, lebih lama daripada yang tadi. Oke, sebelumnya kita akan hapus dulu yang GCC ini. Oke, kita hapus saja. RM min RF GCC ini kita hapus, ganti biar ada lognya. Oke, kita tunggu hapusnya. Oke, remove-nya udah selesai. Kita ls, kita cari gettext. Coba gettext mana ya? Ini ya. Ini kita ekstrak min xpf, kemudian kita enter. Kita tunggu sampai ekstraknya udah selesai. Dan nanti kita akan configure, kemudian make seperti biasalah prosesnya bersama semua. Dan kita change directory ke gettext folder. Dan kita configure, prepare kompilasi, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, atau gini, kita akan menggunakan parallel installation, jadi kita akan menggunakan dua buah terminal. Kita akan buat satu lagi dari putih, kita akan open, kita akan tersambung ke host Debian-nya, kita terus root. Bentar. Kemudian kita masuk ke chroot environment. Nah, ini kita udah masuk, kita change directory ke sources, dan kita akan lanjut aja ke Bison. Ini adalah package yang ketiga dari chroot. Oke, bentar. Biar enak, kita split aja. Sini kita split, kemudian ini yang mungkin kita split ke yang ini besar aja. Bentar, gimana caranya? Gini aja. Ntar aku asumsi. Oh, nggak bisa. Gini. Nah, gini. Oke, kita ls, kita cari Bison. Bison mana ya? Nah, ini kita ekstrak f is, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, sambil menunggu yang ini tadi ya. Ini kita masuk ke change directory ya. Bentar. Change directory ke Bison. Oke, ini udah ya. Kita kembali lagi ke teks tadi. Tadi sudah sampai ke configure. Kemudian kita make, kita enter. Ini loading lagi. Dan kita akan ke Bison. Bison ini kok nggak ada ya? Oh, mungkin ke sources. Ini Acing Victory ke Bison. Kemudian kita configure. Nah, kita tunggu sampai proses 2 ini selesai salah satu. Kita akan lanjut lagi nantinya. Oke, Bisonnya udah prepare kompilasi, kemudian kita start make kompilasi. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, Bisonnya ini udah nggak ada error. Dan kita make install. Bisonnya kita make install. Kita tunggu sampai prosesnya selesai lagi. Sambil menunggu yang ini agak lama sih, karena 1,8 SPU, sedangkan Bison ini cuma 0,3, jadi tidak terlalu
lama. Nah, untuk Visonnya udah selesai ya. Setelahnya kita cek directory, kembali ke directory awal, dan kita remove yang Vison ini. Kita cek dulu, nggak ada error. Kita hapus. Kemudian kita lanjut ke Perl. Nah, Perl ini berisi particle extraction dan report language. Nah, kita cari Perl. Nah, ini kita ekstrak ya. Yang tar.xz. Nah, kita ekstrak. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, udah selesai. Kita cek directory ke ini tadi, yang Perl ini. Dan kita prepare compilation. Oke, kita enter. Ini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini 1,7 ya. Agak lama mungkin. Oke, perlunya udah prepare compilation, kemudian kita akan time make. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, dua-duanya udah selesai ya. Untuk yang Perl dan gettext. Tadi yang gettext kita udah time make. Nah, selanjutnya kita akan install msgfmt dan mcmerge dan gettext. Kita copy. Oke, udah ya instalasinya. Oke, step coba. Tadi udah time make, nah udah ya. Kita hapus saja, ini tidak berguna lagi. rm main rvf, hapus. Dan yang for ini tadi udah sampai ke time make juga. Kita akan install the package. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Dan kita akan lanjut install Python. Oke, untuk Python ini 1,2 SPU ya. Kurang berapa sih? Coba kita lihat. Kita close, bentar-bentar. Tadi udah. Kita close. Kita sampai ke Python ya. Oke, udah selesai ini. Instalasi pernya. Kita akan hapus. Oke, bentar. Kita akan hapus rm main rvf. Oke, kita hapus ya. Kemudian untuk Python ini kita cari rs, kita cari Python. Oke, Python. Python. Oh, ini ya. Bentar. Untuk Python-nya belum ada ya. Untuk daftar.gz-nya coba kita cari dulu internet. Python kita cari di internet. Kita akan cari di sini. Di website resminya kita akan cari Python berapa tadi? 3,9. Bentar, kita akan cari di aja. Di website address-nya. Cari di package. Dan kita cari Python. Oke, untuk Python mana ya? Bentar. Oh, ini Python. Yang kita wikit dulu ini. Karena kita belum downloadnya. Wget untuk mendownload Python-nya.
Kita cari ini tadi. Kita masuk ke root dulu. Kita cek directory ke sources. Nggak ada ya. Mungkin ini. Python. Udah gitu. Ya, bentar. Kita ls dulu yang ini. Python. Oke. Kita clear coba. Kita langsung extract. Mungkin tersembunyi mungkin ya. Oke, langsung extract aja. Nah, udah bisa ini extract, berarti filenya ada. Kita close ini aja. Dan kita akan cek directory ke Python. Ntar mana Python tadi? Python. Nyeper, lanjut. Python. Python 3.9.9. Oke, kita copy. Kita masuk ke directory Python. Kita configure, prepare compilation. Kita copy, kita paste. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian kita lanjut aja ke text info. Ini text info. Nah, ini adalah package yang digunakan untuk reading, writing, dan converting info pack. Ini tidak terlalu lama ini nanti. Kita ls, kita cari text info. Oh ini. Bentar. Kita belum masuk ke chroot. Untuk masuk tadi. Ini mungkin. Untuk masuk tadi. Ini mungkin. Oke. Kemudian text info ya. Clear, kita ls. Bentar. Sources. ls. Kita cari text info. Kita tar main xvf, kita copy, kita enter, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini untuk Python udah buat kompilasi. Nah, di sini ada makefile ini. Tadi Python konfigurasi ya. Ini kita time make. Biar cepat ini. Enter, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian untuk text info ini kita masuk ke directory text info. Oke, sudah masuk. Kemudian pertama kita akan klik an issue building package with video or letter. Oke, kita jalankan. Kemudian prepare kompilasi. Kita enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Tidak terlalu lama karena cuma 0,3 CPU. Sedangkan ini tadi agak lama sih. 1,2. Nanti kita akan install Linux, kemudian udah tinggal cleaning up. Ya, kita tunggu sampai proses instalasinya udah selesai ya. Untuk info now udah ya. Kita akan lanjut proses kompilasi package-nya. Ini kita tunggu, tidak akan lama. Oke, untuk tag infonya udah selesai. Kita akan menginstal. Untuk install package-nya, tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian nanti kita akan lanjut ke util Linux. Oke, udah selesai ya untuk text info. Dan kita akan back. Ini kemudian kita hapus direktorinya.
rm min rvf, kita copy aja ini. Oke, dihapus aja. Kemudian kita lanjut ke util Linux. Di sini util Linux adalah paket yang berisi Miscellaneous Utility Program. Oke, kita akan mulai. TLS. Ini error ya. Nanti kita betulin coba. Oke, TLS lagi coba. Util Linux Tatar XVF. Ya, kita ekstrak dahulu ya. Oke, udah ekstraknya. Oke, bentar. Mungkin apa ya? Teror nggak sih? Oke, tadi nampaknya kayak ada suatu error ya. Coba kita akan install lagi. Kita akan remove aja ini. Takutnya akan terjadi suatu permasalahan di kemudian chapter. Oke, kita ekstrak dahulu. Apa ya? Tar.exec. Oke, kita tunggu prosesnya selesai. Sambil menunggu, kita install yang ini. Gimana caranya? Ini. Oke. Util Linux, kita akan masuk ke directory util Linux. Util ya, apa bacanya? Util Linux. Kemudian util Linux ini akan mengkir. Oke, create directory udah. Kemudian configure. Oke, kita tunggu prosesnya selesai. Menunggu kita ke Python. Oke, Python udah. Kemudian configure Python-nya. Kita tunggu ya sampai prosesnya selesai. Semoga nggak ada error juga. Terus kita tunggu ya sampai prosesnya selesai. Oke, untuk util Linux-nya udah selesai, dan kita akan make. Kita tunggu. Untuk Python ini, you want to release with unstable optimization. Oke, besaran mau saja. Coba kita run. Ya udah. Ini kita tunggu aja sampai ini selesai. Yang bawah ini baru kita akan ke Python. Kita coba aja. Oke, mungkin nggak ada masalah. Biar lebih optimal ya. Oke, itu util Linux-nya udah, kemudian kita make install. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini ada warning dari apa ya? Oke, bentar. Ini tadi kita lakukan lagi. Kita make clean, kemudian kita configure, kemudian kita time make lagi. Mudah-mudahan tidak ada yang error ya. Lihat tunggu sampai prosesnya selesai.
Oke, kita akan bagi install yang Python ya. Kita akan serial aja satu-satu, mudah-mudahan lebih cepat. Time make gitu. Kita tunggu sampai proses instalasi Python-nya ini compile ya, compile Python-nya ini selesai. Oke, untuk Python-nya udah, kemudian kita akan make install. Kita tunggu sampai proses selesai. Oke, untuk Python-nya udah selesai. Kita akan next. Oke. Text info, bentar. Oke, bentar. Oke, sebelumnya kita akan remove Python-nya. Kita remove. Oke, udah remove. Kemudian untuk text info tadi udah kita ekstrak kayaknya. Mana ya? Oh, di sini. Kita close. Oke. Ya, bukan text boleh. Util Linux ya. Tadi udah kita apa ya? Coba lupa saya. Kita akan konfigur lagi. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, untuk prepare compilation-nya udah. Kemudian kita make. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, bentar. Tadi udah make ya. var ini udah ambil. Coba. Udah seterusnya. Kita konfigur lagi coba. Oke. Kemudian kita time make. Oke. Masih proses ya. Oke, udah. Compile-nya udah. Kita make install. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, udah. Kemudian kita next untuk clean up. Kita hapus rm min rvf util Linux. Oke. Oke, untuk cleaning ini yang pertama kita akan menghapus currently installed documentation. Oke. Oke, udah. Yang kedua, betul Oke, remove was still in Jaharut remove. Oke. Bukan system size is now about 3 giga. Project is no longer needed. Oke, kita akan hapus, katanya tidak dibutuhkan lagi. Oke, udah ya. Oke, kemudian kita lanjut ke backup. Oke, kita clear. Nah, kita akan memasuki tahap backup. Nah, di sini pada step ini adalah opsional, jadi kita bisa melakukannya, juga bisa tidak. Namun disarankan melakukannya karena
ketika install di chapter 8, ini akan ada tabrakan atau tumpukan yang akan menyebabkan beberapa package akan kehilangan filenya. Jadi lebih baiknya kita akan backup semua file yang ada di LFS chroot ya. Jadi ya semua instruksi ini akan digunakan dijalankan dengan user root dan juga enggak ya. Oke, langsung saja. Untuk memulainya kita akan exit dari chroot. Kita akan exit. Nah, di sini sudah sampai di user root ya. Kita clear dulu. Oke, this fatal failure. Oke. Nothing open. Be careful. Option cover activity on the temporary file to remove to avoid certain prepare backup. Make sure kita pastikan ada 1 giga free disk space yang akan kita gunakan untuk menyimpan backup. Nah, di sini backupnya. Oke, sebelumnya kita akan unmount. Before migrate, unmount the virtual file system ya. Akan unmount. Oke. Kemudian oke. Sebelumnya kita akan pastikan LFS-nya udah ada. Oke, udah ada. Dan kita backup. Kita tunggu sampai proses kompresinya selesai. Jadi semua file dependensi yang berada di LFS user itu akan dikompres di dalam sebuah file, yaitu LFS temp_tool.tar.xz ya. Jadi nanti bila ada kesalahan ketika kita akan menginstal chapter 8, kita bisa menghapus seluruh file yang ada di user LFS, kemudian kita backup lagi, kita restore. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk restore-nya. Nanti kita akan jalankan bila ada kesalahannya. Semoga saja tidak terjadi kesalahan ya. Namun untuk mengatasi jika ada kesalahan ya kita pakai ini gitu. Oke, kita masuk ke instalasi libstdc++ yang pas kedua ya. Jadi kemarin itu ada beberapa langkah-langkah yang miss di chapter 5 sampai 6 ya. Jadi ada beberapa error yang mungkin susah untuk diselesaikan. Jadi ini ya memulai dari awal, kemudian alhamdulillah sampai ini entering chroot chapter 7 ya. Jadi kemarin itu tidak bisa masuk ke chroot LFS karena beberapa yang kurang atau gagal diinstal. Jadi sekarang kita lanjutkan untuk menginstalasi libstdc++ yang pas kedua ya. Jadi sebelumnya kita akan masuk ke cd sources. Nah, di sini kita ls. Kemudian kita cari gcc. Nah, di sini ada gcc ya. Sebelumnya kita hapus dulu aja. Tadi belum kita hapus, nampaknya lupa. rm main rvf. Oke, kita hapus dulu, kemudian nanti kita ekstrak lagi, kemudian kita install sampai prosesnya selesai. Ini mungkin tidak memerlukan waktu lama karena cuma 0,8 SPU, sedangkan GCC yang pas berapa kemarin itu sampai 12 itu lama sekali, mungkin sekitar 2 jam. Namun di sini cuma 0,8 jadi tidak terlalu lama ya. Jadi kita tunggu saja sampai proses selesai. Nanti kita install di sini.
Di sini tertulis elif stdc ini adalah part dari GCC resource. Sebelumnya kita harus unpack atau ekstrak GCC tarbal yang tar.gz itu, yang exit itu. Kemudian kita cek directory ke GCC. Nah, ini kita hapus dulu ya tadi. Dan kita tar main xvf, kemudian gcc.tar.gz. Kita tunggu sampai proses ekstraknya sudah selesai. Mungkin agak lama ya, kita pause biar cepat. Oke, untuk ekstraknya udah selesai. Kemudian kita cek bahwa sudah terekstrak. Nah, udah ya, GCC ini. Dan kita cek directory GCC. Dan kita akan jalankan. Ini yang pertama. Kita copy, kita paste. Bentar. Oke, file access berarti udah. Dan kita make dir build. Oke, kemudian kompilasi. Oke, kita tunggu ya. Ini mungkin tidak terlalu lama. Nah, nanti kita make, kemudian make install. Ini kita tunggu ya sampai prosesnya selesai. Oke, udah. Kemudian kita make. Kita akan pakai flag J2 karena kita menggunakan core 2 ini. Ini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Tidak akan lama. Oke, kompilasinya udah. Kita make install. Ini kita tunggu, ini tidak akan lama. Oke, udah selesai untuk proses instalasi libstdc plus-plusnya. Kemudian kita akan next. Kita akan install yang kedua yaitu gettext. Ini sekitar 1,8 SPO ya, lebih lama daripada yang tadi. Oke, sebelumnya kita akan hapus dulu yang GCC ini. Oke, kita hapus saja. rm rf GCC ini kita hapus. Nanti biar ada lognya. Oke, kita tunggu hapusnya. Oke, remove-nya udah selesai. Kita ls, kita cari gettext. Lupa gettext mana ya. Ini ya. Ini kita ekstrak dengan xvf, kemudian kita enter. Kita tunggu sampai ekstraknya udah selesai. Dan nanti kita akan configure, kemudian make seperti biasa lah prosesnya bersama semua. Dan kita cek directory ke gettext folder. Dan kita configure, prepare kompilasi, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, atau gini, kita akan menggunakan parallel installation, jadi kita akan menggunakan dua buah terminal. Kita akan buat satu lagi dari putih, kita akan open, kita akan tersambung ke Debian-nya, kita press root. Bentar. Kemudian kita masuk ke chroot environment. Nah, ini kita udah masuk. Kita cek directory ke sources.
Dan kita akan lanjut aja ke Bison. Ini adalah package yang ketiga dari Jaharut. Oke, bentar. Biar enak kita split aja. Sini kita split, kemudian ini yang kita split ke yang ini besar aja. Bentar, gimana caranya? Gini aja. Ntar kok sini. Oh, nggak bisa. Gini. Nah, gini. Oke, kita ls, kita cari Bison. Bison mana ya? Nah, ini kita ekstrak F is, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, sambil menunggu yang ini tadi ya. Ini kita masuk ke change directory ya. Bentar. Change directory ke Bison. Oke, ini udah ya. Kita kembali lagi ke teks tadi. Tadi sudah sampai ke configure. Kemudian kita make, kita enter. Ini loading lagi. Dan kita akan ke Bison. Bison ini kok nggak ada ya? Oh, mungkin ke sources. Ini Acing Victory ke Bison. Kemudian kita configure. Nah, kita tunggu sampai proses 2 ini selesai salah satu. Kita akan lanjut lagi nantinya. Oke, Bisonnya udah prepare compilation, kemudian kita start make kompilasi. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, Bisonnya ini udah nggak ada error. Dan kita make install. Bisonnya kita make install. Kita tunggu sampai prosesnya selesai lagi. Sambil menunggu yang ini agak lama sih, karena 1,8 SPU, sedangkan Bison ini cuma 0,3, jadi tidak terlalu lama. Nah, untuk Bisonnya udah selesai ya installannya. Kita cek directory, kembali ke directory awal, dan kita remove yang Bison ini. Kita cek dulu, nggak ada error. Kita hapus. Kemudian kita lanjut ke Perl. Nah, Perl ini berisi particle extraction dan report graduate. Nah, kita cari Perl. Nah, ini kita ekstrak ya, yang tar.xz. Nah, kita ekstrak, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, udah selesai. Kita cek directory ke ini tadi, yang Perl ini. Dan kita prepare compilation. Oke, kita enter. Ini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini 1,7 ya, agak lama mungkin. Oke, perlunya udah prepare compilation, kemudian kita akan time make. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, dua-duanya udah selesai ya. Untuk yang port dan get text. Tadi yang get text kita udah time make. Nah, selanjutnya kita akan install nsgfmt dan nzmerge dan get text. Kita copy.
Oke, udah ya instalasinya. Oke, step coba. Tadi udah time make, nah udah ya. Kita hapus saja, ini tidak berguna lagi. rm main rvf hapus. Dan yang for ini tadi udah sampai ke time make juga. Kita akan install the package. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kita akan lanjut install Python. Oke, untuk Python ini 1,2 SPU ya. Kurang berapa sih? Coba kita lihat. Kita close. Bentar-bentar. Tadi udah. Kita close. Kita sampai ke Python ya. Oke, udah selesai ini. Instalasi pernya. Kita akan hapus. Oke, bentar. Kita akan hapus rm main rvf. Oke, kita hapus ya. Kemudian untuk Python ini kita cari rs, kita cari Python. Oke, Python. Python. Oh ini ya. Bentar.